Oke, selamat siang semuanya. Ketemu lagi dengan konten kreator yang upload videonya 3 bulan sekali, kadang 5 bulan sekali, bahkan kadang 1 tahun sekali. Kita ketemu lagi di konten seperti biasa, nggak ada perubahan konten saya tentang si bintang tamu yang satu ini. Kita akan mau mereview bintang tamu kita yang satu ini, yang hari ini sudah menunggu kita semua selama 80 hari. Dia menunggu di sini, dia menunggu 80 hari. Ayo kita mau review dulu. Ntar lepas dulu, tadi habis pengamatan panasnya, bola lah panasnya. Ada panas, sangat-sangat panas sekali bro. Bentar bro ya, kita santai aja. Di tempat beli minum juga. Yuk kita mulai ya. Seperti biasa, ini tamu yang hadir kali ini, bintang tamunya yang di sebelah kiri saya ini dan juga yang di sebelah kanan saya ini adalah bintang tamu kita kali ini. Jadi dia sudah menunggu ada di lokasi ini itu sudah 80 hari. Dia sudah menunggu kedatangan. Ya, saya membuat video ini, dia sudah menunggu. Jadi bintang tamu ini itu akan selesai duduk di sini dan dia pulang kembali itu kurang lebih 5 hari ke depan. Dari sekarang ya, 5 hari ke depan. Jadi sekarang 80 hari, 5 hari ke depan beliau akan kembali ke mana, ke negara asalnya seperti itu, atau ke rumah asalnya ya. Yuk, seperti biasa kita akan mulai langsung. Saya membuka catatan dulu ya. Oke, ini yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan saya ini adalah salah satu jenis varietas yang dibilang baru sekali juga tidak, lama sekali juga tidak. Jadi ya masih hitungannya umurannya sekitar ya baru angka 1, 2, 3, 4 lah tahunan lah. Jadi belum masuk ke lewat dari 5 tahun varietas ini dirilis oleh BP Kementerian Pertanian atau teman-teman dari BP Padi. Jadi jenis yang saya tanam sekarang ini itu saya perkenalkan di wilayah ini itu baru pertama ini, baru tahun ini saya perkenalkan, di mana sebelumnya saya membawa padi yang berbeda juga. Mungkin kalau teman-teman belum lihat videonya, linknya ada di bawah deskripsi ini. Sebelumnya ada juga, tapi berbeda dengan yang sekarang saya bawa ini, itu berbeda sekali. Jadi yang saya bawa ini itu adalah umurnya lebih pendek. Jadi dia 85 hari sudah bisa kita panen. Seperti yang teman-teman lihat ini, sekarang 85 hari lagi selesai. Sudah lihat ininya mulai sudah kuning semua, sudah siap untuk dipanen ya ini ya. Kita tinggal menunggu aja. Karena di tempat saya sebentar lagi juga akan ada upacara besar, hari raya besar, yaitu hari raya Nyepi. Juga teman-teman saudara-saudara muslim juga akan merayakan hari raya Idul Fitri juga. Jadi ini memang sengaja saya tanam untuk mengejar situasi seperti itu agar saya bisa panen duluan sebelum hari raya itu. Karena di sini masalah tenaga untuk panen itu teman-teman dari Jawa yang melakukan pemanenan seperti ini. Jadi kisahnya kerja tayang. Jadi untuk bintang tamu kita yang satu ini itu punya rasa nasi ini dari hasilnya ini itu pulen. Jadi dia masuk di kategori 10-20% kadar amilosanya. Jadi cocoklah untuk tekstur-tekstur masyarakat kita yang ada, terutama tempat saya yang di Bali itu sangat cocok sekali dengan kadar amilosa seperti itu, cocok sekali seperti itu. Dan bentuk gabahnya, nah ini yang agak berbeda. Bentuk gabahnya ini yang agak berbeda karena dia ramping tapi dia agak gemuk seperti ini.
dia ramping tapi agak gemuk. Beda dengan varietas seperti Impari 32, itu dia memang lebih gemuk tapi agak pendek. Kalau ini dia panjang, bisa kalau istilahnya di perberasan itu istilahnya dia long green tapi dia agak gemuk sedikit. Ini agak membuat unik dari padi ini. Agak uniknya seperti itu. Nah, kedua juga varietas ini itu apa istilahnya agak tahan dengan warang batang coklat. Saya lihat catatan saya dulu ya. Warang batang coklat itu Biotep 1, 2, 3 dan dia juga agak tahan dengan hawar daun bakteri Pathotype 3, tapi dia rentan terhadap Pathotype 8 dan dia juga rentan terhadap tungguru atau warang hijau. Nah, ini yang mau saya sedikit ya perjelas kepada teman-teman semua arti dari agak tahan, rentan, sangat rentan, tahan. Nah, ini kadang-kadang membuat suatu kerancuan pada para petani yang mereka kadang-kadang nggak paham. Yang mereka nggak paham bahwa arti dari kalau sangat rentan sudah jelas ya, dia gampang sekali terkena. Rentan sudah pasti juga gampang terkena. Agak tahan, nah dia berarti masih punya sedikit kekuatan dia untuk melawan dari serangan-serangan yang tadi itu. Tapi ada satu hal yang tertulis biasanya kalau kita beli kemasan benih atau apapun, tahan pereng, tahan HDP. Nah, arti kata tahan itu bukan anti atau kebal, bukan. Tahan itu dalam tahapan semampu dia punya kekuatan. Ada kekuatannya, si tanaman ini punya kekuatan. Nah, tahannya terhadap apa? Seperti wereng, dia punya jenis biotep berapa? Seperti hama penyakit ADP, dia patotep berapa? Nah, itu, nah seperti ini contohnya lah, contohnya ini. Dia kan agak rentan ini. Dia agak tahan dengan, contohnya seperti inilah. Dia agak tahan dengan HDP patotep 3. Tapi dia rentan dengan patotep 8. Nah, itu aja sudah dua hal yang bisa dipahami kan. Jadi bukan terus kok tanam ini dia tertulis agak tahan HDP. Oh, berarti agak tahan, tenang aja. Semuanya beres, bisa diatur. Enggak. Kalau yang masuk HDP-nya patotep 8 ya selesai, padi ini selesai. Selesai semua. Dan di ini kena. Padi ini kena. Panasnya no. Mentok panasnya no. Padi ini kena juga. Tapi saya menjaga, saya usahakan biar dia lebih tetap bisa terus lah performanya. Jadi kalau sobat tanya di sini, ini padinya kena enggak? Kena juga. Tapi ya kita pakai aplikasi penyemprotan untuk menekan agar tidak semakin menyebar atau merusak. Seperti itu. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jangan gampang ngejudge istilahnya gini. Wah, saya dibohongi nih sama penjualnya. Katanya tahan mereng atau tahan HDP. Nggak taunya tetap padi saya kena HDP seperti itu. Bukan begitu pola pikirnya. Tahan itu macam-macam yang seperti saya jelaskan di depan tadi itu. Itu yang harus dipahami. Perlu penyemprotan? Perlu. Pencegahan? Perlu. Tetaplah. Antisipasi perlu. Tetapi bila terkena sesuatu mengendalikan juga perlu. Jadi kalau sudah seperti itu, yang harus dilakukan petani, terutama untuk tanaman padi apa? Ya pasang radar. Radar Anda harus di-upgrade terus-menerus. Radar itu adalah kita mantau, kita melihat, kita ke lapangan, kita amati, itu yang paling penting. Begitu ada perubahan sedikit saja, nah kita langsung klik nih, ada apa nih? Nah, coba dicek, dilihat apa ini yang menyerang. Seperti itu, bos. Jadi mengatakan, wah saya tertipu, saya ditipu. Tidak seperti itu. Itu yang mau saya jelaskan mengenai soal ini ya, hama dan penyakitnya. Ini rentan tungguru, sangat rentan tungguru. Tempat saya ini endemis, tumbuh dengan Xanthomonas endemis. Tapi saya paksa tanam, saya coba. Saya menanam padi ini ada 3 titik. Saya coba, saya paksa dengan perlakuan yang betul-betul intensif. Saya menjaganya betul-betul intensif.
Kalau dikatakan pencegahan oke, sudah dilakukan, pengendalian juga saya lakukan. Semuanya saya lakukan seperti itu. Oke, kita lanjut ya mengenai tinggi tanaman. Tinggi tanaman padi ini tinggi tanamannya kalau di tempat saya ini yang sekarang ini, tadi saya habis melakukan pengecekan terakhir dan beberapa hari yang lalu, itu yang di tengah-tengah, posisi tengah-tengah itu 120 cm. Jadi ukuran tinggi itu dari pangkal sampai ke ujung daun bendera. 120 cm tingginya yang di tengah-tengah. Semakin dia mengarah ke pinggir, dia semakin tinggi. Jadi dia mendekati ke pinggir 5 rumpun, sebelum pinggir itu 121, 122 mulai naik selisih 1 cm. Dan yang paling pinggir, tanaman yang pinggir sekali ini ya, di tempat saya duduk ini kan tanaman pinggir ini semua. Itu tingginya 128. Tinggi banget. Padahal kalau kita lihat deskripsinya, tingginya tidak sampai 128. Tingginya ya cuma berkisaran di angka 102, 105. Itu di deskripsi padi ini. Tapi ya itu wajar, namanya deskripsi kan diambil untuk tinggi rata-rata, tidak spesifik satu persatu seperti itu. Nah, ini saya mencoba mengukurnya dari range dari tengah menuju ke samping, semakin ke samping. Kenapa itu penanaman dengan metode jajar legowo itu paling bagus lah, kalau masih menurut saya masih saat ini paling bagus karena sirkulasi lebih bagus. Kenapa yang di pinggir lebih tinggi? Ya karena itu tadi, sirkulasi angin lebih bagus, penyinaran dia lebih sempurna, jadi pertumbuhannya lebih bagus. Itu. Terus bentuk daun bendera. Nah, ini bentuk daun bendera. Bentuk daun benderanya dia itu 45 derajat. Jadi waktu dia masih panasnya bangsat. Jadi dia berbeda dengan tipikal Impari 32 yang banyak sekali tanam di sini. Ini semua range 32. Jadi cuma ini sendirian aja yang menanam jenis padi yang berbeda ini. Bentuk daun benderanya dia tidak lurus ke atas seperti Impari 32, tidak, tapi dia agak miring 45 derajat seperti ini. Jadi bentuknya ya kalau mau lihat ya seperti ini. Ini yang di posisinya agak di atas saya, dia seperti ini agak miring. Kalau ini kan yang sawahnya di bawah saya, jadi ini terasiring, bentuk sawahnya terasiring ya. Dia agak miring seperti ini. Lumayan, dia bisalah untuk mencegah serangan burung. Itu agak lebih sedikit lah, tapi kalau dikatakan burung nggak masuk sama sekali ya nggak mungkin lah. Burung kan juga punya otak, dia kan masih berusaha mencari. Tapi ini lumayan, dia masih bisa menahan, tidak sampai terlalu habis semua, enggak, tapi dia menahan karena tinggi. Dan kedua, panjang daun benderanya padi ini itu 30 cm. Jadi panjang sekali, daun benderanya panjang sekali. Nah, tipikal padi yang daun benderanya panjang dan lebar seperti ini, itu biasanya rentan sekali dia terhadap Xanthomonas, awal daun bakteri, blas, itu sudah pasti rentan sekali. Jadi kalau ada yang mau nanam ya harus lebih intensif, terutama di fungisidanya lah, istilahnya pencegahannya harus lebih intensif. Kalau enggak ya selesai karena dia penampangnya lebar sekali. Dan ini saya tanam di MT1, berarti hujan cukup deras, sangat deras, angin, waduh, enggak karu-karuan berapa kali. Tapi ya mungkin karena letak geografis posisi padi ini agak gimana ya, mungkin jalur anginnya enggak terlalu nabrak, jadi dia masih ada yang berdiri. Tapi sebagian beberapa spot ini ada yang mulai miring dah. Jadi belum roboh, tapi masih miring gini. Karena hujan angin yang aduh ngeri sekali dah. Berapa hari yang lalu mengerikan sekali. Itu dari daun benderanya. Sekarang kita masuk ke hasil. Hasil dari padi ini kalau menurut deskripsinya adalah 7 sampai 9 ton. Jadi kalau kita ambil range rata-ratanya berarti di angka 8 ton ya. 8 ton sudah masuklah dalam standar untuk hasil panen padi nasional 8 ton sudah standar lah. Dan saya nggak tahu ini hasilnya berapa karena masih 5 hari lagi. Kita janji dengan pihak yang motong, yang mau panen, yang ngarit, yang motong, dengan yang dores 5 hari lagi. Jadi kalau sobat ingin tahu hasilnya berapa, nanti cek di Instagram saya, karena kan hasil itu kan videonya pendek ya, tidak panjang. Kalau saya gabungkan di sini terlalu panjang. Jadi linknya nanti ada di deskripsi bawah ini, silakan cek di Instagram saya. Nanti begitu panen saya upload di Instagram saya. Jadi video ini ya biar ini aja dah, sampai di sini saja. Nanti mau hasilnya nanti saya upload di Instagram saya. Jadi linknya di bawah ini, klik aja. Kalau belum follow aja. Kalau yang di video ini juga yang belum subscribe aja. Karena
di video ini akan ya biasalah setahun sekali mungkin nanti upload lagi. Nggak punya bahan bro, soalnya bro mau ngomongin padi itu ya cuma begitu-begitu aja karena anak bosan bro. Dan satu lagi, padi ini ya mungkin teman sobat yang duduk di sana tidak merasakan ya, ada bau-bau harumnya. Kanan kiri tempat saya duduk sekarang ini itu ada bau-bau harumnya. Padi ini ada bau-bau harumnya. Mungkin aja padi ini masuk tipe aromatik. Mungkin aja. Jadi bagi teman-teman yang mungkin suka beras yang aromatik, wangi gitu ya, mungkin ini cocok, bisa buat rekomendasi untuk ditanam. Tapi ya resikonya satu, kalau padi-padi aromatik itu biasanya sama penyakitnya ngeri bos, ngeri. Apalagi kalau tempat Anda endemik tikus, jangan coba-coba tanam aromatik. Selesai itu padi, selesai, habis tuh. Terakhir kali saya menanam padi dengan tinggi seperti ini, varietas Sintanur. Nah, sobat tani pasti tahu lah, yang pemain padi lama pasti tahu lah betapa tingginya padi Sintanur itu. Itu yang varietas ya. Kalau yang non varietas ya banyak lah, padi-padi lokal itu juga tinggi-tinggi. Tapi terakhir kali saya menanam padi dengan ukuran tinggi seperti mirip-mirip begini itu di varietas Sintanur. Wah, itu ngeri tuh, ngerawatnya juga repot tuh. Oh ya, satu lagi. Ini padi ini menggunakan pupuk subsidi dan juga pupuk non subsidi. Jadi padi ini juga saya penuhi unsur hara makro, mikro, makro sekunder, makro primer, mikro sekunder, mikro primernya saya penuhi semua untuk padi ini. Jadi karena saya ingin tahu seberapa maksimal optimalnya hasil padi ini. Tapi ya kita lihat aja. Karena ini kan MT1. Kalau MT1 kan tahu sendirilah, mana ada padi bisa bagus hasilnya kalau di MT1. Biasanya MT2 yang baru biasanya luar biasa. Biasanya kalau di tempat saya itu padi-padi penanaman bulan Agustus September, penanaman Agustus September itu biasanya nanti panen di Oktober akhir atau November itu padinya ngeri-ngeri itu hasilnya. Tapi kalau musim pertama gini biasanya ya so-so aja lah. Jadi kita lihat aja nanti. Jadi ya kalau mau tahu hasilnya ya follow Instagram. Linknya di bawah ini, cek aja di situ. Seperti itu. Nggak ada lagi yang mau saya bahas, apalagi ya. Apalagi? Oh ya, lupa menjaga posisi BWD, bahkan warna daun, terutama untuk padi ini. Dia kan tipe berdaun lebar nih, lebar. Daun-daunnya lebar, panjang kan. Nah, posisi rawan itu ada di usia mulai 60 ke atas sampai menjelang panen. Termasuk ini juga untuk padi non ini ya, termasuk padi seperti padi 32 atau jenis-jenis padi yang lainnya, itu menjaga posisi BWD stabil di skala 4, 4, 4 atau 3,5. Itu sangat bagus untuk pengisian bulir-bulir padinya ini, sangat-sangat bagus. Jadi ya bisa penuh lah, sampai ke manggar-manggarnya bisa penuh sekali. Seperti itu. Nah, cara menjaga agar tetap stabil hijau ya banyak faktornya. Banyak faktornya, bukan cuma pupuk doang, tapi ada juga beberapa aplikasi penyemprotan yang harus dilakukan. Tapi itu adalah kunci yang paling penting. Kalau ingin, ya sobat ingin hasil padi itu minimal lah maksimal, kalau bisa optimal, itu sudah keren banget. Ya saya nggak bisa berharap nggak berapa nanti akan dapat hasil, karena ini akan dijual secara GKP. Jadi kita rontokkan dulu gaul kita jual gabah. Dan info hari ini gabah di tempat saya adalah 5.800, itu bersih ya, kita sudah potong ongkos semua, jadi petani mendapatkan 5.800 per kilo, itu bersih seperti itu. Dan saya juga akan melakukan tester untuk rasa nasinya, dan ya semoga berasnya dan rasa nasinya bisa diterima lah oleh banyak orang, dan bisa menjadi alternatif untuk ya konsumen lah. Tapi ya saya rasa ini masuk kategorinya nanti berasnya bukan beras biasa, tapi mungkin masuk dalam apa ya, beras khusus ya mungkin ya, beras khusus. Jadi penikmatnya ya mungkin ya hanya kalangan tertentu. Tapi kalau Anda petani ya bisa aja, kalau tanam sendiri, tanam, makan, bawa pulang sih bebas-bebas aja. Anda nggak jual pun juga tidak ada masalah. Tapi kalau ini tetap saya jual sebagian, akan processing sampai menjadi berasnya. Karena saya juga ingin tahu rendemennya berapa, dengan aplikasi pemupuan, perawatan, semuanya segala itu saya ingin tahu berapa nanti dia, di rendemen berapa nanti dia keluarnya. Semua nanti ada di Instagram aja, karena itu video-video pendek ya. Tidak mungkin saya gabung-gabungan di sini, terlalu panjang ntar soalnya. Itu aja, nggak ada lagi ya, kayaknya nggak ada yang terlewat ya. Semoga nggak ada yang terlewat. Kalau terlewat ya mohon maaf. Ya udah,
itu aja dulu ya. Ini sudah panas sekali, panas dulu banget. Kita ketemu aja lagi di next video berikutnya, entah 3 bulan, 5 bulan, atau 1 tahun ke depan. Oke, ciao, sampai ketemu Sobat Tani. Salam satu Malai, ciao. Biar ganteng bos.